faqala lahulka alaikum faqala lahulka alaikum wa da'a bil midha'ati faja'ala yasubbu wa bughadata yasqihim. Kemudian jawaban Rasulullah, tidak, kalian tidak akan hancur, tidak akan mati kehausan, tidak. Kemudian Rasulullah meminta wadah bak wudu. Kemudian Rasulullah menuangkan air, ya, kemudian yang Abu Qatadah yang menyirami, yang memberi minum orang-orang itu, sahabat-sahabat itu. Falam ya'ud an ra'an nasu ma'an fil midha'ati takabu 'alaiha. Ternyata falam ya'du, tidak lama kemudian tiba-tiba sahabat Abu Qatadah melihat orang-orang ternyata melihat air di bak wudu itu. Mereka berdesak-desakan, takut tidak kebagian. Faqala Rasulullah SAW, ahsinul mala'ah kullukum sayarwa. Kemudian Rasulullah berkata, akhlak kalian, perbaiki akhlak kalian, jangan desak-desakan sampai membuat jatuh. Jangan, ya, kalian semua pasti akan hilang dahaganya, akan segar kembali, akan kebagian, pasti minum kalian semua. Fafa'alu faja'ala Rasulullah SAW yasubbu asqihim hatta ma baqiya ghairu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Abu Qatadah, orang-orang para sahabat tertib semua, tidak berdesak-desakan. Kemudian Rasulullah yang menuangkan air, kemudian saya sendiri, kata Abu Qatadah, yang memberi minum orang-orang itu sampai tidak tersisa selain saya dan selain Rasulullah. Artinya yang lain sudah selesai minum semua kecuali saya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa sabba faqala li ishrab. Kemudian Rasulullah tuangkan lagi air itu, kemudian bilang ke saya, sudah, kamu minum. Faqultu la ashrabu hatta tashraba ya Rasulullah. Kemudian saya jawab, tidak Rasulullah, saya tidak akan minum sebelum engkau yang minum lebih dulu. Qala inna saqiyal qaumi akhiruhum, kata Rasulullah, yang memberi minum kaum itu ialah orang yang terakhir minumnya. Saya akan memberi minum mereka, jadi saya minumnya belakangan. Qala fa syaribtu wa syaribah, kata Abu Qatadah, kemudian saya minum dan Rasulullah juga minum. Qala fa atanna salma ajamina riwaan. Kemudian orang-orang mendatangi air di kampung lainnya, di daerah lain, mereka mendapatkan air dalam keadaan segar bugar. Rawahu Muslimun hakadha. Hadis itu diriwayatkan oleh Muslim, redaksinya seperti di atas itu. Di kitab Sahih beliau fi Shahihi. Wa kadza fi kitabil Humaidi wa Jami'il Usuli. Juga redaksi itu di kitab Humaidi dan kitab Jamil Usul. Wa zada fil masobihi ba'da qawlihi akhiruhum lafdhat syarban. Di kitab Masobih, pengarang kitab Masobih, ada tambahan kata-kata syarban setelah kata-kata akhiruhum terus ada syarban. Al haditsus sabi'u sittuna an Abdullah bin Mas'udin qala. Hadis yang ke-67 adalah riwayat dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Kata Ibnu Mas'ud, kunna na'uddul ayati barakatan wa antum ta'uddunaha takhwifan. Kunna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin faqala al-ma'u faqala dhulubu fadlatan min ma'in. Faja'u bi ina'in fihi ma'un qalilun. Kata sahabat Ibnu Mas'ud, kami dulu mukjizat. Ayat itu maksudnya mukjizat, ya. Kami dulu menganggap mukjizat itu adalah mendatangkan berkah, mengandung berkah, mendatangkan berkah. Kalau kalian enggak, mukjizat Rasulullah itu azab. Mukjizat itu misalnya ada batu dari atas langit misalnya. Tidak selalu itu. Sebab kata Ibnu Mas'ud, kunna, dulu kami pernah bersama Rasulullah di suatu perjalanan. Ternyata di sana kekurangan air.
Kemudian Rasulullah berkata, carilah sisa-sisa air, kelebihan air. فجاءوا بإناء فيه ماء قليل فأدخل يده في الإناء ثم قال حي على الظهور المبارك والبركة من الله ولقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. Kemudian para sahabat datang semua membawa wadah yang ada sedikit air. Kemudian Rasulullah masukkan tangan beliau di wadah itu sambil mengucapkan kata-kata ini. Marilah bersuci, marilah datangi air suci yang penuh berkah, tahur saja ya. Torbal barakatu minallah, barakah itu adalah dari Allah. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, sungguh saya benar-benar melihat air itu dengan mata kepala sendiri, itu memancar, bersumber dari jari-jari Rasulullah SAW, dari sela-sela jari-jari Rasulullah. Dan dulu kami sungguh pernah mendengar makanan itu bertasbih, makanan itu bersubhanallah. Padahal waktu itu makanan sedang dimakan itu sambil bertasbih. Nasinya itu bertasbih kalau nasinya. Rawahul Bukhari. Al-haditsu tsaminu sittun an Jabirin radhiyallahu anhu. Qala sirna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fanazalna wadiyan Afyahah. Hadis ke-68 ialah riwayat sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Kata Jabir, kami dulu pernah mengadakan perjalanan bersama Rasulullah sampai kami di suatu jurang yang sangat luas. Fadhhab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqdi hajatahu. Kemudian Rasulullah pergi buang air besar. Kalau besar menunaikan hajatnya itu buang air besar yang hajatahu. Falam nara syai'an falam yara syai'an yastatiru bihi. Ternyata di jurang itu Rasulullah tidak mendapatkan benda yang dibuat penutup aurat beliau. Fa idza bi syajarataini bi syadil wadi faddalaqaha Rasulullah sallam ila ahadihima. Ternyata ada dua pohon di pinggir jurang itu. Kemudian Rasulullah pergi ke salah satu dua pohon itu. Fa'akhadha bi ghusnin min aghsaniha, kemudian salah satu tangkai pohon itu dipetik oleh Rasulullah. Faqala in qadi alayya bi idznillah. Kata Rasulullah, kamu harus tunduk ke saya dengan izin Allah. Faqadat ma'u kal ba'ir al-mahsyusi. Ternyata pohon itu tunduk pada Rasulullah seperti onta yang bergerak-gerak. Alladzi sani'u qaidahu, seperti onta yang bekerja pada majikannya. Hatta tasjaratul ukhra, kemudian sehingga Rasulullah mendatangi pohon yang satunya. Fa akhadha bi ghusnin min aghsaniha, bukan petik ya. Kemudian Rasulullah memegang salah satu tangkai, salah satu dahan pohon itu. Kemudian Rasulullah berkata, in qadi alayya bi idznillah, tunduklah kamu pada saya dengan izin Allah. Faqadat ma'hu kadzalik, ternyata pohon yang satunya ini tunduk pada perintah Rasulullah seperti pohon yang pertama. Hatta idza kana bin nisfi mimma bainahuma, sehingga ketika Rasulullah ada di pertengahan antara dua pohon itu, qala antuma alayya biidznillah faltamata iltaima alayya biidznillah. Ketika Rasulullah ada di pertengahan, ada di separuh dari kedua pohon itu, Rasulullah bilang, merapatlah kalian berdua, wahai dua pohon. Maka kedua pohon itu merapat jadi dinding, jadi tembok. Fajalastu uhadditsu nafsi fahanat minni laftatun.
Kemudian saya sendiri, kata sahabat Jabir, saya duduk-duduk, saya duduk melamunnya. Hadis dalam situ melamun, membayangkan kemana Rasulullah misalnya. Fahanat minni laftatun fa idza Rasulillah ana bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam muqbilan. Kemudian ada bayangan di mata saya. Ini ternyata bayangan itu ternyata Rasulullah muncul Rasulullah muncul menuju tempat saya. Wa idza bi syajarataini qad iftaraqata, dan kedua pohon itu ternyata berpisah lagi, tidak nempel lagi. Faqamat kullu wahidatin minhuma ala saqin. Kemudian masing-masing dua pohon itu berdiri di betis, di pangkal pohonnya itu ya. Rawi Muslimun, hadis itu diriwayatkan Imam Muslim. Oh ya. Yang hadis ke berapa itu ya? Duna wudu'in, hadis ke-66 itu wudu'an duna wudu'in itu maksudnya adalah apa? Wudu tidak seperti wudu yang maksimal. Jadi wudu'an duna wudu'in, wudu yang di bawah wudu yang sempurna. Artinya tidak semua sunnah-sunnahnya dilakukan 3 kali tidak, karena memang krisis air, kekurangan air, begitu ya maksudnya ya.